Balingkarang Village is one of 5 villages where the Pustaka Kampung Impian program were implemented. It has been relatively 7 years since the program was first initiated. Even though Balingkarang is one of the villages with poor access to education, the Pustaka Kampung Impian program has altered people's perspective on the importance of education. At the same time also, the program has highly motivated the children to continue their education to much higher level. Now the children begin to have hope and big dream for the future. Undeniably, most of the people in Balingkarang still struggle with their livelihood, which affect them to send their children to continue their education. However, they managed to send their children to senior high school. The Pustaka Kampung Impian program has awakened them on how important is the literacy for their children in order to accelerate with the future and eventually improve their village and its settlers. These are some experiences shared by the children involved in the program. Nama saya Roni Pujandika, biasa dipanggil Roni. Saya sekolah di SMP Negeri 7 Tamiang Hulu. Saya sekarang kelas 3 SMP. Saya tinggal di Desa Balingkarang. Umur saya 14 tahun. Nama saya Muhammad Ariga, saya tinggal di Balingkarang dan saya masih sekolah di SMK 1 Simpang Jernih kelas 3. Nama saya Santika Zahra dari Balingkarang. Saya kelas 1 SMP. Perkenalkan, nama saya Mary, kelas 3 SMK. Namaku Salman, kelasku 5. Umur saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Rami Julaini, saya kelas 3 SMK Negeri 1 Simpang Jernih. Saya pustakawan Desa Balingkarang. Hobiku membaca buku, cita-cita jadi guru hafiz. Hobi saya menggambar, lalu cita-cita saya menjadi bidan. Makanya saya mau jadi bidan. Dulu kan memang si bidannya selalu di sini, tapi sekarang bidannya udah pergi gitu kan, udah nggak kerja lagi di sini. Kalau ada orang sakit, ada orang apa, nggak payah orang-orang kampung sini ke kota lain gitu. Cita-cita saya menjadi dokter dan hobi saya bermain bola. Ingin menjadi dokter di Desa Balingkarang ini agar yang sakit tidak perlu keluar ke kampung-kampung yang jauh. Keinginan saya supaya saya bisa menjadi dokter, karena di sini kalau ada orang sakit payah untuk pergi keluar. Dengan adanya sebagian masyarakatnya ada yang menjadi dokter, kadang bisa membantu masyarakatnya kalau sedang terluka atau sakit itu. Harapan saya, jikalau suatu saat saya menjadi guru, saya akan balik ke Balingkarang untuk mengajarkan adik-adik. Dulu kami waktu belajar sama Kak Nurul tuh,
Kami pertama terkejut nengok buku banyak kali. Baru itu kan saya kan nggak pandai baca. Jadinya saya dulu itu kan diajarin baca gitu kan, menulis, menggambar, lalu mencat kan. Kami di situ seru banget. Dari kelas 5 SD saya sudah belajar bersama Pustaka Kampung Impian. Kami di situ membuat prakarya, mengarang, dan ada juga membaca. Waktu pertama kakak-kakak datang tuh kan ada kayak gitu, merasa takut gitu, kan belum kenal. Habis itu dari kenal kan udah enak gitu, bisa sama-sama. Waktu pertama datang pustakawan ke sini, bacanya belum lancar. Jadi lama-kelamaan bacanya itu udah sering-sering, jadi paham. Tentang puisi, tentang menggambar gitu, tentang alam, menceritakan kisah kampung gimana gitu. Waktu Roni pertama belajar sama-sama kakak itu pas Roni kelas 4, Roni belajar sama-sama kakak itu. Begitu datang kakak itu bingung ngapain kakak. Rupanya kakaknya ngajak main sambil belajar. Habis itu kakaknya ngajak membaca ke perpus. Lalu setelah membaca sorenya pergi bermain. Setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah kami selalu belajar menghiasi seperti bikin karya dari pohon-pohon yang kering, dari kardus. Roni pikirkan kakak itu bawa buku untuk menjual buku, ternyata enggak. Ternyata kakak itu mau mengajar kami membaca, karena kami dulu kan tidak pandai membaca. Karena kakak itu membantu kami belajar, sehingga kami dapat bisa membaca lancar seperti sekarang ini. Dan waktu Roni belajar bersama kakak abang tuh pas Roni kelas 4 SD. Pertama kami belajar, awal-awalnya membaca. Setelah itu masuk ke grup menulis, belajar menulis. Habis itu setelah masuk grup menulis ada juga belajar drama, belajar puisi, belajar pantun. Di akhir-akhir bulannya kakak yang mau pulang ada pameran di kampung, ditampilkan dramanya, puisinya, pantunnya, sehingga kami juga dapat bersenang-senang di malam hari itu. Dan malam hari perpisahan itu juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Kampung Belengkarang ini semuanya hadir melihat pameran karya pustaka Kampung Impian. Dulu yang Roni senang, kakaknya nggak pernah ngajar yang kotor-kotor. Kakaknya selalu mengajar kami bicara sopan, santun, dan nggak pernah berbicara yang aneh-aneh. Belajar bersama kakak itu asik, seru, dan waktu itu Roni juga sering pulang sekolah, setelah makan, mandi, datang ke perpus, membaca, minjem buku. Setelah minjem buku, membaca di rumah. Setelah baca perpus, baca di rumah. Terus itu dikembalikan lagi bukunya, begitu seterusnya diambil lagi. Di situ yang Roni suka membacanya bersama-sama kakak, abang. Setelah itu ada juga mainnya, bermain bola bersama-sama, main game. Gambar, saya suka baca buku, olahraga. Habis itu berjemur di pasir nih, bermain, main kucing-kucingan. Habis itu main kucing sama tikus, saya tikus, nanti misalnya Abdul Rizki kucing, main kejar-kejaran. Itulah serunya sama kakak.
setelah belajar bersama kakak relawan, saya mendapatkan banyak manfaat yang saya tidak tahu menjadi lebih tahu. Dan setelah kakak dan abang relawan mengajarkan Ariga membaca, disitulah Ariga bisa tahu membaca dengan benar. Di kelas membaca dasar, karena saya kan belum pandai menulis, belum apa, karena saya masih kelas 1. Waktu saya kelas 1 tuh, saya waktu itu sering sama kakak tuh kan belajar mengajar sama anak-anak kan. Habis itu kami ke pantai bermain, lalu belajar pasang tenda, kami belajar menulis, lalu tapi kalau sekarang kami sudah pandai membaca dari kami belajar sama Kak Fitri. Sama Kak Fitri itu kan seru banget, jadinya kami bersama-sama kami bermain kayak kemarin tuh kami ketawa-ketawa bermain ludo tuh. 3 SMP, sekarang Roni merasakan semakin semangat, semakin giat dan semakin mudah mengikuti pelajaran. Karena dulu Roni pernah diajar dengan kakak-kakak dan abang relawan, sehingga Roni tidak grogi lagi, tidak malu-malu lagi. Sekarang Roni bisa merasakan apa yang diajar dan diberitahukan dari kakak-kakak abang relawan. Itu sangat membantu karena dulu kan SD kan nggak ada itu-itunya, nggak ada buku gitu di SD. Jadinya dengan perpustakaan ini kami bisa belajar lebih apa gitu. Dan dengan adanya perpustakaan ini kami juga lebih rajin belajar, lebih giat belajar lagi, dan sangat membantu lah dengan keadaan perpustakaan ini. Sebelum adanya perpustakaan ini kami jarang membuka buku pertama, dan kedua kurang memahami karena dari sekolah aja kan tidak terlalu kami pun paham gitu. Dengan adanya perpustakaan ini, dengan adanya buku ini, kami juga seperti menambah wawasan gitu untuk mengetahui di luar kayak mana gitu, kayak di kampung orang kayak mana, di desa orang. Pertama kakak abang relawan itu ngajak kami pergi pameran ke Banda Aceh. Terkejut kami kira itu tidak serius, ternyata benaran. Pas kami pergi ke Banda Aceh itu, kami belajar di sana, belajar membaca pantun, puisi, cerita karangan. Disitulah kami menguji keberanian kami karena telah belajar dengan kakak-kakak abang relawan. Dan di sana juga kami dapat bertambah teman, karena di sana juga banyak yang dari kampung-kampung lainnya. Karena abang-abang relawan inilah kami dapat bisa jadi berani, jadi bisa lebih pandai lagi dari sebelumnya. Waktu Roni tampil di pameran Banda Aceh, Roni pertamanya membaca pantun bersama-sama. Setelah itu kami 2 orang membaca karangan tentang desa Belingkarang ini, menceritakan halaman desa Belingkarang ini, suasana. Setelah itu beberapa kawan dari kami membaca puisi di pameran di Banda Aceh itu. Pertama sangat senang, kedua lebih berani lagi gitu melihat orang, karena kan dari kampung kan kami lihat sekedar saja gitu. Setelah di kota kami melihat banyak orang, sehingga kami dibuat harus berani, harus ramah kepada orang biar banyak teman. Kami juga diajak dengan kakak-kakak dan bang-abang ke Banda Aceh untuk mempamerkan hasil kerja kami. Pertama hasil karya kami, hasil yang kami lakukan, dan kami baru pertama kali dibawa ke Banda Aceh oleh kakak-kakak dan abang-abang.
Kami di Banda Aceh membawa tari Binus dari Balingkarang ini, dari desa ini gitu. Dan kami dikasih baca puisi satu orang satu yang mampu saja. Dari membaca puisi itu kami belajar untuk berani, lebih berani lagi gitu untuk maju di depan banyak orang, di tempat umum, sehingga menguatkan mental kami juga. Karena Ariga udah SMK kelas 3, Ariga banyak kegiatan, tanya jarang ke perpus, tapi sesekali Ariga pasti ke perpustakaan untuk belajar membaca dan belajar bersama dengan adik-adik di Balingkarang ini. Desa Balingkarang adalah desa yang terpencil. Kadang waktu dulu kami sekolahnya payah karena jalan kaki dan lain sebagainya. Tapi setelah ada pustakawan, kami jadi sering membaca karena banyak buku-buku. Sebelum adanya perpustakaan, setelah pulang sekolah kami hanya bermain, tidur, tidak ada kegiatan lain. Setelah adanya perpustakaan ini, kami pulang sekolah ke perpustakaan, belajar lagi. Karena kami juga dari SD gitu kurang pelajaran. Tapi dengan adanya perpustakaan ini bisa menambah seperti wawasan kami juga. Ariga maunya ke depan, kakak-kakaknya sering datang dan lama pulang. Supaya lebih lama mengajar adik-adik di Balingkarang ini. Roni berharap kakak dan abang relawan bisa selalu datang ke Desa Balingkarang untuk mengajar adik-adik kami dan mengajar kami supaya kami bisa lebih pandai dan lebih berani lagi. Harapan kami kepada kakak dan abang-abang, relawan remaja, lebih banyak lagi datang kemari. Kami sangat bermanfaat gitu dengan perpustakaan ini, lebih memahami apa yang tidak dipahami bisa paham gitu dengan ada perpustakaan. Saya pengen kakak-kakak dan abang-abang bisa mengadakan mahasiswa untuk bagian sekolah gitu, biar bisa kuliah mencapai cita-citanya, karena kalau dari kondisi orang tua sangat tidak memungkinkan bisa mencapai cita-cita itu, karena dari keadaan dan orang desa, orang kampung juga gitu pasti sangat enggak lah tuh, manalah bisa lah menjadi ini jadi itu. Dan keinginan saya supaya abang-abang dan kakak ini bisa mengadakan mahasiswa, bisa kayak biar kami bisa kuliah, mencapai cita-cita kami. Maunya bertambahlah orang kakak mahasiswanya ke sini supaya kami lebih banyak belajar, lebih banyak kami mempunyai kepintaran banyak gitu. Nanya lebih banyak lagi orang yang datang sini. Saya ingin di perpustakaan ini tambah buku lagi, kakak-kakak, biar saya sampai besar saya bisa pandai baca kalau ada kakak. Harapan saya, jikalau suatu saat saya menjadi guru, saya akan balik ke Balingkarang untuk mengajarkan adik-adik. Harapan saya semoga adik-adik bisa belajar lebih giat lagi ke depannya agar menjadi lebih baik, pintar. Semoga desanya lebih maju, adik-adiknya lebih giat belajar, tidak malas untuk belajar ke depannya. Desa Balingkarang ini desa yang terpencil di ujung Kabupaten Aceh Tamiang. Kadang di Desa Balingkarang ini kita harus menyeberangi sungai dengan alat transportasi yaitu getek.
Terkadang waktu SMP kami menyeberangi sungai itu dengan alat transportasi getek, kadang berjalan kaki ke sekolah, ada sebagian naik kereta. Harapan saya adalah supaya diadakan titik gantung karena supaya kami tidak terlambat lagi pergi sekolah, karena melewati getek kami harus menunggu terlebih dahulu. Kadang kami juga dimarah guru gitu karena terlambat. Keinginan saya supaya itu diadakan karena lebih mempercepat kami pergi sekolah gitu. Untuk adik-adik yang belajar di sini, harapan kakak adalah supaya kalian lebih baik lagi, lebih cerdas lagi, supaya bisa menambah wawasan kalian jika kalian ada di luar kampung ataupun di luar desa, supaya kalian tidak takut ataupun tidak melihat orang lain. Semoga anak-anak dekat Balingkarang makin giat belajar dan makin pintar supaya bisa meraih prestasi yang besar. Dengan Ariga itu di Balingkarang ini dibangun jembatan agar pergi sekolah enak, tidak menunggu kawan lagi. Menurut Ariga, Balingkarang ini kurang maju karena masih dipenuhi dengan pepohonan sawit. Seharusnya dipenuhi dengan pepohonan yang seperti pohon mangga, pohon pinang. Pokoknya jangan pohon sawit lah, karena pohon sawit itu bisa membuat Balingkarang ini semakin panas udaranya. Ariga mau untuk adik-adik kedepannya jangan membuang sampah sembarangan, jagalah kampung kita, siapa lagi kalau tidak kita menjaganya. Kegiatan Ariga sehari-hari membantu orang tua di ladang seperti nebas, nanam pinang, dan manen sawit. Karena Ariga udah SMK kelas 3, Ariga banyak kegiatan, makanya jarang ke perpus, tapi sesekali Ariga pasti ke perpustakaan untuk belajar membaca dan belajar bersama dengan adik-adik di Balingkarang ini. Berawal dari kelas 6 SD, saya berhentinya belajar di perpus ini sekitar kelas 3 SMP, karena di SMK kan sudah sering belajar gitu. Lambat sekolah pun pulang sekolah pun sudah sangat lambat gitu kan, jadi nggak sempat. Saya pustakawan Desa Balingkarang. Kegiatan saya selama menjadi pustakawan adalah mengajar adik-adik membaca, menghitung, ada sebagian membuat prakarya. Kami pernah ngomong sesama teman gitu, teman kelas 3 mau tahmatan SMK, ngomong tentang kedepannya kayak mana. Dan sebagian teman saya menjawab, saya kedepannya mau nikah karena enak kayak nikah itu. Dan sebagian ada yang bilangnya, saya mau pengen kuliah tapi kadang orang tua saya tidak mampu, saya harus bagaimana gitu. Kadang kami kasih solusi untuk mencari mahasiswa supaya bisa kuliah gitu. Sebagian ya bilangnya di rumah aja bantu orang tua, karena anak perempuan nggak boleh tinggi kayu pun cita-citanya gitu. Selama saya menjadi pustakawan mengajar adik-adik, terkadang capek karena ada yang sering berantem, nggak nurut, suka marah-marah gitu kita ajar. Ada juga yang sebagian yang mau gitu, ada yang suka nulis saja katanya. Kadang ada yang suka nggak usah, kita buat prakarya aja hari ini. Kadang saya lakukan, kami bilang kalau hari ini datang ke pustakawan semuanya adik-adik banyak, besok kita membuat prakarya, bermain gitu. Saya sangat berterima kasih kepada kakak dan abang-abang relawan karena telah mengajar Roni dari nol sehingga dapat sehingga Roni bisa
semakin berani, semakin pinter, dan Roni berharap kakak abang relawan sehat selalu, dan Roni berterima kasihlah kepada kakak abang relawan telah mengajar kami. Ada relawan remaja ini berkunjung ke Balingkarang, yang paling pertama saya lihat minat belajar anak-anak itu meningkat. Jadi yang adanya meningkat itu artinya mendukung nampaknya ke sekolah. Cuman penerapan yang kami laksanakan sekolah dengan yang dilaksanakan relawan itu kan agak berbeda. Yang banyak menarik menurut perasaan saya itu yang dilaksanakan oleh relawan ini, teknik pendekatan terhadap anak-anak tuh nampaknya menurut saya tuh cukup dekat anak-anak tuh gitu kan, sehingga tidak menimbulkan rasa jenuh di pikiran anak tuh untuk terus belajar. Kalau menurut ibu dan menurut masyarakat juga sih pastinya, karena kan orang ini ada juga cerita gitu kan. Alhamdulillah setelah masuk kegiatan 3R nih, Pustaka Kampung Impian ini, anak-anak yang paling besar ibu lihat pengaruhnya ke niat membaca kayak gitu. Jadi orang ini udah suka setiap lihat buku, setiap lihat apa baca kayak gitu, karena kan kalau di sini di Pustaka Kampung Impian itu ditekankan memang yang paling pertama itu membaca dari dulu lagi kan. Jadi pengaruhnya itu kalau untuk anak-anak niat belajar, dia belajar membacanya udah makin baik, sudah maksudnya niat ke yang lebih baik ke depannya itu kayaknya udah bisa orang ini, udah banyak lah pengalaman-pengalaman yang dikasih sama guru-guru impian kayak gitu kan. Masalah untuk mengejar cita-citanya ke depan, alhamdulillah banyak hal-hal positif lah yang dibawa ke anak-anak ini. Mungkin tanpa rumah relawan remaja ini anak-anak kami nggak sampai dapat pengetahuan seperti itu, bahkan ada sempat pernah sampai dibawa ke Banda ya kan, buat kegiatan-kegiatan di sana. Ya sebelum istilahnya berdatangan kalian kemari, anak-anak kan kadang-kadang susah belajarnya, mana belajarnya kan, ambil sekolah kadang-kadang ya sekolahnya pun mana seberang kan. Tapi dengan kehadiran kalian misalnya sudah 7 tahun ya, 7 tahunan. Mari ada pertambahan, ada peningkatan anak di sini dengan kegiatan misalnya keterampilan, baca buku, alhamdulillah ya. Ya bagus sekali, banyak kali perubahan kan gitu. Apalagi setelah ada penampilan kayak gitu, ada lomba-lomba kayak gitu, anak-anak nggak berani jadi berani kan gitu. Kalau dulu kan itu tadi ibu bilang untuk kita menjadi guru aja yang tamatan SMA susah untuk di Kampung Balingkarang ini kan, karena orang ini mikirnya apalagi yang perempuan nanti kalau sekolah tinggi-tinggi pun nanti ujung-ujungnya ngurus rumah tangga kayak gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, ada masuk guru impian ini dari 3R, ada anak-anak mahasiswa datang kemari yang kayaknya kasih orang ini kayak mana ya, maksudnya motivasi kayak gitu, kasih motivasi ke orang ini. Alhamdulillah sekarang udah banyak sekali yang anak-anak dari Balingkarang ini tamatan SMA sampai udah ada yang kuliah kan kayak gitu, ada yang ngambil di jurusan kebidanan kayak gitu. Pokoknya niat belajar mereka sekarang alhamdulillah udah tinggi kayak gitu, nggak hanya cuman di kampung kayak gitu yang kerja serabutan kayak gitu. Alhamdulillah udah niat untuk menjadi orang yang lebih baik udah
bagus. Dari sikap juga perubahannya lumayan besar. Perubahan dari sikap, cara dia berteman, dari mungkin cara dia bertutur sapa, mungkin dengan adanya teman-teman yang datang di sini mengajari, dengan teman-temannya ada agak perubahan gitu. Itu kan gurunya aja yang ngajar, kan mamanya di rumah. Itulah yang besar melalak aja. Melalak nggak ada gunanya gitu kan. Pergi main masak-masakan. Kalau kayak gini melalak dia kan panggil adik kakaknya kan. Mak, Kak Fitri, panggil gitu untuk belajar gitu. Kalau dulu mana ada, pergi dia main masak-masakan, pulang ke rumah, makan, tidur kan itu dia. Kalau ini kan udah ada perubahannya kan. Alhamdulillah memang udah beberapa tahun sebelum masa pandemi COVID kemarin kan, kita setiap tahunnya bersama 3R ada membuat kegiatan kayak pameran gitu di Museum Tsunami kan. Anak-anak ini yang memang belum pernah sampai ke Kuala Simpang pun tiba-tiba sampai ke Banda Aceh kayak gitu. Dan gimana ya, pendapat orang ini memang luar biasa, senang kayak gitu kan, dapat pengalaman baru. Padahal selama ini anak-anak nih untuk tampil istilahnya di depan kelas saja masih takut-takut, masih kayak grogi, tetapi mereka bisa tampil di depan halayak ramai itu kan memang luar biasa sekali dan memang membawa efek positif bagi mereka. Jadi kayak percaya diri mereka pun alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai baik, sudah bagus kayak gitu. Dan pengalaman itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Dan sampai sekarang ini pun kalau misalnya sesekali nanti ada dari mulut mereka masih teringat. Kalau misalnya pas lihat foto, dulu kita kesini ya, kayak gini, kayak gitu. Jadi pokoknya pengalaman itu pengalaman yang sangat berharga. Dan terima kasih banyak untuk 3R kan yang bisa membawa kami, anak-anak kami dari desa nih ke kota besar Banda Aceh kan, yang nggak pernah terpikirkan oleh mereka kayak gitu. Kalau untuk masyarakatnya, karena kita di Pustaka Kampung Impian juga ini dia nggak selalu kan maksudnya buat kegiatan sama ibu-ibu kayak gitu. Tapi sesekalinya buat kegiatan sama ibu-ibu, insya Allah maksudnya antusias ibu-ibu besar kayak gitu, baik kayak gitu, menyambut dengan senang kayak gitu. Kapan lagi nih 3R datang, kapan lagi nih kita ngumpul-ngumpul kayak gitu. Banyak yang memberikan manfaat karena kan kegiatan dari 3R ini kadang-kadang pernah buat kayak pokoknya dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang, dibuat kembali. Dan sepulangnya relawan 3R ini kayaknya ibu-ibu ini masih sebagian melanjutkan kayak gitu. Banyak banget manfaatnya, banyak banget yang kami nggak tahu, kami tahu ya kan. Bikin sulam macam lah ya, merajut apa boneka kan, bikin tempat-tempat apa itu tas-tas kan gitu, tempat-tempat pentol kan, maaf cakap, banyak yang lainnya lagi kan gitu. Banyak kali ilmu yang kami dapat dari kalian juga, untuk ibu-ibu juga ya kan. Apalagi antusiasnya kami setelah perpisahan kan kayak gitu, ngumpul bersama, makan bersama kan gitu. Kan adik tengok lah, kami semua ikut serta semua ke situ ya kan. Banyak di situ masa-masa menjahit buat apa gede kita tuh. Pak pentol, tempat ini lagi apa? Yang dari kain tuh kita rajut-rajut tuh. Macam lah situ buat tuh kita buat tuh ya. Kak rambut kan. Apa lagi kemarin tuh, jilbab tuh ya, jilbab berapa macam kemarin, banyak kampen kayak gitu. Nah, senang ada pun kita ini untuk di rumah, tadi kayak gini lah buat, jadi buat sendiri gitu kan. Jadi kan ada pengalaman gitu dari adik-adik kayak gitu kan. Kalau secara khusus menurut saya tadi Balingkarang, karena mereka sudah diajarkan peradaban, tata krama yang baik, ya kalau bisa ini terus berlanjut. Nah, bukan hanya yang SD-nya, tapi alumni SD itu tetap mendapat perhatian. Nah, gitu. Ya, harapan kami ke depannya berlanjut lah.
kayak abang-abang kayak kakaknya, kayak kak Betrinya, mau mengajar istilahnya di perpus, ngajar anak-anak di sini. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut, silaturahmi kita akan selalu terjaga. Kalau kegiatan mungkin ya kami harap kegiatannya terus dilanjutkan untuk mendidik anak-anak kami, dan ya kalau bisa kegiatannya juga jangan cuma di seputar anak-anak aja, mungkin di remajanya juga dikembangkan. Maka harapan kakak memang makanya jangan pernah mundur lah ya. Kegiatan di perpustakaan itu pulang ini datang lagi supaya anak kami itu terasah terus ya pendidikannya kan gitu. Jangan nggak berkembang, mereka kan berkembang ke depannya karena kan sayang anak-anak yang kecil-kecil nih kan. Nanti siapa yang ngajar? Pulang sekolah dia jangan untuk melalak aja, ada main-main di situ, ada belajarnya kan. Jangan di guru aja. Nah, prinsipnya kan gini, artinya saya memang tertariknya orang daerah itu balik ke daerahnya. Nah, jadi artinya dia udah jelas tahu filosofi daerahnya itu dia udah tahu gitu kan, yang begini-begini cara mengatasinya begini gitu kan. Jadi kalaupun masuk nanti relawan berikutnya ke daerah itu artinya dengan pendekatan yang ada sudah pada orang daerah ini mungkin menjadi masukan yang bagus. Sudah itu untuk pemicu gini supaya mereka belajarnya rajin. Mudah-mudahan kita nggak hanya gimana ya berpikiran aku nih anak desa kayak gitu, aku nih orang desa, tapi jadi pikirannya cuma di desa aja. Kalau bisa jangan kayak gitu. Kayak mana caranya kita mengubah pola pikir itu kita orang desa dan kita tuh nggak boleh maju itu salah kayak gitu. Kita harus maju. Apalagi kita sebagai misalnya kayak masyarakat nih yang memang dia orang asli sini, kenapa harus kayak dari yang paling kecilnya aja guru kayak gitu. Kenapa harus guru dari luar, yang dari Sumatera, yang dari luar desa, yang jadi guru di SD Balingkarang? Kenapa orang desa ini nggak bisa berpikir, oh aku nih kedepannya aku harus bisa untuk mengisi kekosongan di desa aja lah kayak gitu. Sukses lah. Adik-adik ini semua jangan sia-sia kan, karena bukan apa mamanya pun udah kayak gini kan, jadi anaknya pun sukses ke depannya kan. Ya mau ya istilahnya semampu kami ya kami sekolahkan dia tuh, semampu apa ya istilahnya dia inginkan kami berusaha untuk perjuangkan. Minat dia, cita-cita dia tuh pengen jadi bidan. Pesantren dulu jadi bidan kan gitu, tapi entahlah, semoga Allah capaikan segala cita-cita dia ya kan. Relawan dari 3R nih kayak mereka kan sering mengajak, makanya Ibu bilang tadi kreatif cara mereka mengajak anak-anak ini untuk kayak kebersihan lingkungan. Contohnya kayak membuang sampah pada tempatnya itu. Jadi orang tuh ngajak anak-anak nih dengan nyanyian kayak gitu, dengan lagu. Jadi anak-anak ini lebih semangat. Jadi kan alhamdulillah terikut ke sekolah. Jangan buang sampah sembarangan, kata abang kakak-kakak tuh nggak boleh buang sembarangan sampah kalau misalnya kita nggak mau sakit kayak itu. Terus nanti dinyanyiin sama mereka kayak gitu. Jadi ibu kan udah sering-sering dengar nyanyian mereka. Jadi setiap ada anak-anak yang buang sampah tuh langsung ibu nyanyikan, mereka langsung nyaut kayak gitu kan. Langsung kalau di jalan juga nanti kan kayak pergi-pergi, nanti tak keluar, tak kemana. Habis itu dia buang sampah, ibu bilang, apa yang dibilang kakak sama abang relawan kemana? Oh iya ya, tidak boleh buang sampah sembarangan, langsung diikuti kayak gitu. Alhamdulillah sudah melekat di benak mereka, walaupun kadang-kadang masih namanya anak-anak kayak gitu kan. Masalah kebersihan tadi, habis itu masalah ini juga kan sering diberi ilmu sama kakak-kakak relawan yang dari 3R tentang menebang hutan kayak gitu kan, yang tidak efeknya itu tidak baik untuk lingkungan. Mereka juga kadang-kadang pernah berpikir kayak gitu, iya ya kenapa ayah kita kok tebang hutan kayak gitu. Pernah juga dia berbincang-bincang, tapi kan namanya anak-anak ya bincang-bincang kayak gitu. Cuman dia maksud mereka tuh
udah ngerti maksud yang dibilang sama kakak-kakak tuh, udah banyak efek. Maksudnya pengetahuan yang diberikan kepada mereka tuh udah bisa dibawa ke kehidupannya sehari-hari. The Pustaka Kampung Impian program has brought big impact to the children in Balingkarang village, Aceh Tamiang. The children are decided to continue their education and fulfill their dreams were being told in folk. They began their promising dreams so that it can improve their life and their village. Their expectation is that they will have a better generation in the future.